Episode 40. Mas. Pekik Zizi saat melihat sang suami tidak ada di atas ranjang mereka pagi ini. "Kenapa sayang?" tanya Pras yang baru keluar dari kamar mandi. "Aku pikir kamu kemana?" "Mas mau ke kantor. Tadi mau bangunkan kamu tapi lihat kamu tidurnya nyenyak gitu jadi nggak tega sayang." "Aku ikut mas. Kamu lagi nggak sehat sayang. Sebaiknya di rumah saja." "Tapi aku mau ikut mas. Nanti banyak perempuan yang lihatin kamu." "Aku nggak rela," rengek Zizi. Dulu Zizi tidak begini, kenapa sekarang dia jadi posesif, pikir Pras. "Ya sudah, siap-siap sana mas, tunggu di luar ya," ujar Pras sambil memasang pakaiannya. Pras memang berniat akan mencarikan sekretaris lain, agar Zizi tidak begitu kerepotan mengurusinya. Tapi hingga saat ini belum ada kriteria yang cocok, apalagi seorang lelaki. Dari parkiran jalan Zizi sudah menggandeng tangan Pras mesra. Dia ingin menunjukkan pada semua orang kalau Pras adalah miliknya. Pras merasa aneh sendiri dengan sikap Zizi yang tidak seperti biasanya. "Mas, aku mau di dalam ruangan kamu saja," ujar Zizi membuat Pras bengong. Benar ada yang salah dengan istrinya ini. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Pras. "Baik, tapi sepertinya ada sesuatu yang berbeda sayang, tidak seperti biasanya." "Perasaan kamu saja mas." "Ayo masuk," ajak Zizi dan diikuti Pras. Pras memulai pekerjaannya sedangkan Zizi duduk di sofa dengan membuka beberapa majalah bisnis. Biasanya Zizi langsung membuka komputernya dan meja, mungkin dia lelah bekerja dan itu tidak dipermasalahkan oleh Pras. Pras keluar dari ruangannya mencari Daniel. "Bagaimana Dan? Apa sudah ada kandidatnya?" "Kenapa buru-buru Pak Pras, bukannya Bu Zizi masih mau bekerja?" tanya Daniel balik. "Ya, tapi saya tidak bisa memaksa Zizi sepenuhnya. Dia punya rasa bosan, apalagi sekarang dia sudah menjadi istri sah saya. Mungkin ada rasa segan pada kalian jika berurusan dengan Zizi." Jelas Pras dan diangguki Daniel setuju. "Kalau perempuan banyak. Jangan, saya tidak mau Zizi curiga. Cari lelaki saja," tegas Pras lalu segera pergi. Huek, sayang. Kamu kenapa? Kita ke dokter ya?" Sepertinya masuk anginnya tambah parah. "Mas takut kamu kenapa-napa," ujar Pras menuntun Zizi keluar kamar mandi. "Mas, badanku serasa meriang. Kepala pusing. Ayo kita berobat sayang. Nanti saja mas sepulang kerja." "Bagaimana mau kerja kalau kamunya begini dari tadi sayang? Mas tidak bisa konsentrasi." "Mas, aku pengen makan soto Jakarta mas," pinta Zizi tiba-tiba. "Sebentar mas, telpon Pak Nurdin di bawah biar dia belikan untuk kamu." "Yang pedes ya mas?" Terus kuah sama emping melinjonya dipisah. "Jangan pakai cuka dan nggak boleh lama. Udah lemes soalnya. Satu lagi mau jus mangga mas, nggak pakai gula. Susu aja," pinta Zizi membuat kepala Pras pusing. "Dicatat saja sayang biar Pak Nurdin bawa catatannya. Nanti takut lupa lagi kamu malah marah." "Ya sudah, bawa sini kertasnya," ujar Zizi. Pras segera mengambil pulpen dan kertas, setelah itu turun ke lantai bawah untuk memberikan pesanan pada Pak Nurdin OB kantornya. "Buat Bu Zizi Pak?" tanya Pak Nurdin. "Iya Pak. Tolong ya jangan sampai salah pesanannya. Ini uangnya. Bapak naik taksi saja biar cepat, takutnya kelamaan nunggu istri saya." "Bu Zizi ngidam Pak." "Ngidam? Iya, hamil."
Biasanya orang hamil yang permintaannya nggak boleh salah Pak, terus maunya cepet. Jawab Pak Nurdin. Ngaco Bapak, mama saya juga begitu Pak, kalau minta beli sesuatu nggak boleh salah dan maunya cepat. Iya sudah, tolong beli cepat ya Pak, istri saya sudah lemes mau makan. Iya Pak, sahut Pak Nurdin cepat lalu segera pergi. Zizi makan dengan lahapnya membuat Pras merasa semakin aneh. Apa iya Zizi sedang isi batin Pras karena memang tidak tahu perbedaan wanita hamil dengan tidak. Biasanya enggak kayak gini. Sayang, kamu ada telat nggak? Tanya Pras. Telat apa mas? Menstruasi. Zizi terdiam sejenak memikirkan ucapan sang suami. Wajah Pras tegang menunggu jawaban Zizi. Sebenarnya sudah telat seminggu lebih mas. Tapi aku belum berani cerita. Takutnya belum isi karena jadwal menstruasiku berbeda-beda. Terkadang suka maju dan terkadang mundur, aku sendiri tidak mengerti menghitungnya. Jawab Zizi jujur membuat Pras tersenyum kecil. Yang benar sayang? Tanya Pras dengan wajah penuh pengharapan dan dijawab anggukan oleh Zizi pelan. Ayo kita periksa. Ajak Pras. Nanti saja mas sepulang kerja aku mengantuk. Jawab Zizi menguap. Setelah perutnya diisi justru Zizi mengantuk. Iya sudah, istirahat saja dulu sayang. Mas buat janji dulu sama dokternya, ucap Pras dan diangguki Zizi. Jadi istri saya beneran hamil ini? Dok? Tanya Pram nyaris tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Kedua tangannya bergetar saat membaca hasil urin sang istri dari laboratorium rumah sakit ternama itu. Benar, Pak. Saat ini kandungan ibu telah berusia 4 minggu. Selamat ya, Pak, Bu. Dokter kandungan bernama Sinta itu adalah sahabat baik Bara. Dia ikut berbahagia melihat senyum yang terus terkembang di wajah Pras dan Zizi pasangan muda ini. Tapi harap diingat, kandungan ibu ini masih sangat muda. Rahim ibu masih rentan terhadap segala bentuk guncangan. Selain itu, kondisi fisik dan psikis ibu juga harus selalu terjaga. Ibu tidak boleh terlalu capek dan banyak pikiran ya. Bu, tolong dibantu ibunya Pak. Nasihat dokter Sinta lagi. Pras mengangguk takzim. Tentu saja, dokter. Saya akan menjaga kandungan istri saya ini sebaik mungkin. Karena ini akan jadi cucu pertama di keluarga saya. Saya juga akan selalu mengingat pesan-pesan dokter. Jawab Pras. Zizi tak bisa membendung air matanya lagi. Dia akan jadi seorang ibu muda. Sayang, terima kasih. Kamu sudah membuatku menjadi lelaki paling beruntung di dunia ini. Pasti mama akan bahagia mendengar berita ini sayang. Ujar Pras mencium tangan sang istri mesra. Membuat siapa saja iri dengan pasangan ini. Pras memperlakukan Zizi sangat manis. Saya akan resepkan vitaminnya. Dan jika ada keluhan segera datang kemari, jika tidak kalian bisa kembali lagi bulan depan untuk melihat perkembangan si kecil ya. Jangan lupa makan makanan bergizi dan minum susu hamil ya Bu. Peran bapaknya juga penting untuk membuat sang ibu rileks, jelas sang dokter dan dianggukan Pras pelan. Terima kasih ya dok, kami pamit pulang dulu. Ujar Pras segera menuntun Zizi keluar dari ruangan sang dokter. Pasangan muda ini melangkahkan kaki menuju parkiran dengan senyum yang terus terkembang di bibir mereka. Pras mendekap surat dari laboratorium rumah sakit di dadanya. Ia masih seperti tidak percaya kalau istrinya sekarang sedang mengandung anaknya. Buah cinta mereka. Mas kenapa didekap terus? Tanya Zizi.
Mas bahagia sayang. Akhirnya penantian panjang Mas berbuah manis. Terima kasih cintaku untuk semua pengorbanannya. Ucap Pras mencium kening Zizi saat mereka sampai di parkiran. Pras membuka pintu mobil dan mempersilahkan Zizi untuk masuk. Digenggamnya erat tangan Zizi dan diciumnya berkali-kali. Perasaan Pras saat ini tidak bisa digambarkan lagi saking bahagianya. Mas mau kasih kabar sama mama. Pasti beliau histeris nanti sayang. Mas nggak bisa bayangkan gimana hebohnya mama nanti kalau tahu menantu kesayangannya ini tengah hamil cucunya, ucap Pras. Nanti saat sampai di rumah saja Mas. Nanti mama nelponin kita terus Mas. Ini masih di jalan. Mampir dulu ke minimarket sayang. Kamu harus beli susu hamil. Mas mau borong semuanya. Mas jangan berlebihan. Ingat Zizi,